Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022, dalam masa biasa yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta dan penyelamat, Yesus Putramu telah kau urapi untuk menyampaikan abdi penuh cinta kasih kepada umat manusia. Semoga kami dapat memenuhi sabdanya agar dapat menemukan keselamatan di dalam Engkau. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup adalah sebuah pilihan. Dan karena itu, dari hari ke hari, dari saat ke saat, kita harus menjatuhkan pilihan. Mana yang harus kita ikuti? Sebagai orang-orang beriman, setiap saat kita harus menjatuhkan pilihan. Meneladani sikap Yesus atau orang Farisi, sebagaimana digambarkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang kita anggap jahat? Seandainya ada tetangga kita, seorang mantan narapidana, kembali ke rumahnya, bagaimana kira-kira sikap kita dan lingkungan kita terhadap orang ini? Mungkin sebagian besar akan menjauhi dia, bahkan berprasangka buruk terhadap dia.
lalu apakah Allah juga menjauhi dia? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, yang dipendengarkan oleh gereja pada hari ini, kita bisa melihat bagaimana Yesus menunjukkan sikap yang berbeda. Ketika sedang berjalan, dia bertemu dengan Lewi, seorang pemungut cukai. Yesus memanggil Lewi, si pemungut cukai, untuk mengikuti dia. Ini menimbulkan tanda tanya besar dalam benak ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi. Apalagi Yesus tidak hanya memanggil Lewi, tetapi ikut makan juga di rumahnya bersama pemungut cukai lain dan orang-orang berdosa. Bagi orang-orang Farisi yang setia memelihara hukum Taurat, pemungut cukai serta orang-orang berdosa adalah kelompok yang harus dijauhi dan tidak boleh bergaul dengan kelompok ini agar tidak menjadi najis. Tak layak untuk didekati, sebab para pemungut cukai bekerja untuk pemerintahan Romawi yang dianggap kafir. Maka mereka pun dianggap menjadi najis, apalagi mereka bekerja dengan tamak. Orang-orang berdosa juga harus dijauhi karena mengingkari hukum Taurat dan melanggar peraturan Farisi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, namun dengan tegas kita bisa lihat sikap Yesus yang berbeda daripada kaum Farisi ini. Bagi Yesus, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa harus dirangkul masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang-orang tersebut bagai orang sakit yang harus disembuhkan. Dan itulah tujuan utama kedatangan Yesus, yaitu memanggil orang berdosa supaya bertobat. Dengan demikian, kehadiran kerajaan Allah menjadi nyata bagi kaum tersisih. Aku datang ke dunia bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Maka kata-kata Yesus menjadi sangat jelas bahwa ia datang ke dunia untuk menawarkan rahmat keselamatan, kasih yang sempurna di dalam Allah kepada semua orang, terutama orang-orang yang tersingkirkan, orang berdosa, orang yang dianggap sampah masyarakat, karena mereka adalah juga anak-anak Allah. Allah ingin supaya semua orang selamat, dan bukan hanya sekelompok orang saja, tetapi semua anak-anaknya, manusia ciptaannya mesti selamat. Allah ingin supaya rumahnya dipenuhi dengan orang-orang yang kembali ke jalan yang benar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai pengikut Kristus yang hidup di zaman sekarang, bagaimanakah sikap kita terhadap orang-orang yang dikucilkan oleh masyarakat? Sebagai warga gereja, apakah kita sudah peka terhadap mereka yang disingkirkan? Ataukah malah tak peduli dan sikap membangun dan sibuk membangun diri sehingga bagaikan menara gading yang tinggi? Kiranya melalui sabdanya yang kita dengar pada hari ini, Tuhan mendorong kita untuk memiliki hati seperti Dia, melihat bahwa orang berdosa memerlukan Kristus.
Gerejalah yang merangkul dan membawa mereka kepada Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, mari kita terus dalam seluruh kehidupan kita berjuang untuk selalu mewartakan kasih kepada sama kita, agar mereka yang betul-betul merindukan kasih boleh merasakan betapa kasih Allah itu sungguh membawa kelegaan. Maka mari kita berlangkah bersama, terus-menerus tanpa henti, tanpa lelah, tanpa menyerah, untuk selalu bersaksi tentang Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Semoga Kristus sebagai sumber sukacita sejati semakin bergema dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.